Ya, hari ini saya merasa lumayan capek ya, karena dari pagi saya mengerjakan tugas hingga pada saat ini lumayan lama, lumayan panjang, karena masih banyak tugas yang harus diselesaikan dan akan dikumpul ya sekitar 1 minggu ke depan ini atau 2 minggu ke depan ini. Tetapi jangan sampai hal itu yang membuat saya malas beribadah kepada Tuhan. Kesibukan saya membuat saya malas datang kepada Tuhan karena alasan capek atau apa segala macam. Tetapi melalui kesibukan-kesibukan atau melalui apa yang kita lakukan sehari-hari, mungkin kita merasa lemah, mungkin kita merasa letih, lesu. Tetapi yakinlah bahwa semua itu ada maksud dan tujuan. Sama seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak hal membuat kita lemah, bahkan khususnya kepada kita orang Kristen, orang percaya. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita akan aman-aman saja. Bahkan seringkali kita mengambil suatu tindakan bahwa saya mau percaya kepada Tuhan supaya saya tidak capek, supaya saya bisa aman, apa yang saya butuhkan itu terpenuhi. Ya, mungkin itu sedikit pemikiran yang keliru ya, karena kita hanya menggunakan Tuhan sebagai alat untuk membuat kita nyaman. Bukan salah sih sebenarnya, tetapi yang penting kita pahami bagaimana realita dalam mengikuti Tuhan Yesus itu. Nah, yang saya mau bagikan bahwa di dalam situasi kita, apapun situasi kita, mungkin kita dalam keadaan lemah, letih, lesu, tetapi semua itu kalau kita lakukan atas dasar pengikutan kita kepada Tuhan, kita lakukan segala sesuatunya di dalam kehendak Tuhan, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Oleh sebab itu saya teringat sebuah ayat di dalam Yesaya 40 ayat 31, kalau tidak salah, saya cek dulu. Yesaya 40 ayat 31, iya benar. Di situ mengatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apapun yang kita lakukan, bahkan apapun yang membuat kita merasa sibuk dan sedikit menguras tenaga kita, sehingga membuat kita letih, lesu, lemah, dan ujung-ujungnya menghambat kita untuk beribadah kepada Tuhan, atau menjadi alasan kita untuk menjauh daripada Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi, tetapi kiranya ketika kita mengikut Tuhan, kita pahami bahwa walaupun kita lemah, walaupun kita letih, walaupun kita lesu, capek, ataukah ada hal yang membuat kita sulit untuk datang kepada Tuhan, ingatlah bahwa di sini dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan, bahkan demi untuk menyenangkan hati Tuhan, nah itu kita akan mendapatkan kekuatan baru. Berbicara mengenai menanti-nantikan Tuhan berarti kita mengharapkan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dari hal itu membuat kita untuk semakin berdoa lebih giat untuk membangun relasi dengan Tuhan, supaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang akan kita lakukan, kita yakin dan percaya Tuhan akan beserta dengan kita. Oleh sebab itu, sekali lagi saya tekankan bahwa ketika kita berbicara mengenai keadaan kita, mungkin kita lemah, letih, lesu, kembali lagi kita melihat apa yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31 ini, yaitu tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, yang berarti bahwa kekuatan itu hanya berasal daripada Tuhan. Oleh sebab itu, rindukanlah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita,
Rindukanlah Tuhan berjalan bersama dengan kita, dan rindukanlah bahwa kita mau bekerja bersama dengan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga apa yang menjadi kesulitan bagi kita, kita bisa mengatasi semuanya, atau kita bisa melewati masa-masa sulit kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Sekian yang saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.